Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hareura si bocil kejang. Cil kejang. Waduh, kunaon Cil? Innalillahi, ujuk-ujuk kieu. Tadi sore masih sehat. Kejang. Beras. Ngabudah. Kejang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini konten terakhir saya bersama si bocil yang sangat begitu cepat menyusul bapaknya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini. Awal mulanya ini si bocil sudah tidak ada sekarang. Tadi mah masih kena sedih, ayeuna mah sedih geus kuat. Ya wajarlah sedih karena cobaan itu datang dengan cara mengambil apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai. Si bocil ini sore masih makan, masih biasa, masih sehat, masih jag-jag. Kemudian saya pada maghrib pergi pengiriman domba ke Majalengka, ke Panyingkiran, ke Mang Ajud ya. Pulang dari Majalengka hati ini gak enak, pingin pulang ke kandang. Biasanya saya pulang ke rumah, tapi pulang ke kandang karena tatapan terakhir ketika mau meninggalkan si bocil sore hari itu, tatapannya sangat mendalam. Si bocil teh nangoh nagog jika jauh paninengan gitulah. Kemudian saya kembali ingat, tadi kok kenapa si bocil tara biasana gitu, tidak seperti biasanya. Jam 12 saya sampai kandang, ternyata keadaannya seperti tadi di awal konten ketika saya datang. Itu jadi si bocil sudah tidak ada, tapi banyak pelajaran yang kita ambil dari sini. Terserang penyakit step atau kejang, dan itu penyakit dadakan. Saya juga tidak tahu pengaruhnya dari apa, apakah dari cuaca, dari pakan. Kalau pakan kan tidak semuanya, kan domba 40 ekor di kandang, tapi kan yang kena step cuma 1 kalau dari pakan. Kalau dari cuaca atau virus dan lainnya itu kan tidak terlihat juga ya. Saya tidak bisa mengidentifikasi, tapi rata-rata domba Garut itu bahkan yang sudah di lapang abenan teu bisaeun ngalawan step mah, kejang mah sok lapur wae. Barangkali ada apa pengalaman yang lain juga bisa disematkan di kolom komentar. Tapi kita mengambil ibroh atau pelajaran dari perjalanan beternak ini, bahwa kita itu usaha di barang hidup. Jadi beternak domba itu harus siap mental, harus siap sabar, harus siap tawakal, dan harus siap menerima dengan keimanan apapun yang terjadi. Karena apa? Karena kita cuma punya keinginan. Ketika yang punyanya, yang maha kuasa, yang menciptakannya, mengambilnya kembali, ya kita harus ridho, harus ikhlas, harus sabar. Bagi para pemula yang cita-citanya tinggi setinggi langit, pemula yang angan-angannya, ekspektasinya beternak ngawang-ngawang, harus sadar juga gitu bahwa yang namanya barang bernyawa itu hanyalah titipan.
Ketika ada hal-hal sesuatu dan dia akan kembali kepadanya, yang maha kuasa, yang maha pencipta, kita tidak bisa apa-apa. Kan gitu. Contohnya begini, bapaknya si Cepot bisa bertahan 15 tahun sampai tua. Kemudian kita sedekahkan. Gitu, kita potong, dia sehat. Walaupun dia sakit, diganggayong, tapi dia sehat panjang umur. Tapi ini anaknya si bocil dengan sesuatu hal karena penyebabnya penyakit hanya bertahan 2,5 tahun, akhirnya kembali kepada sang pemiliknya. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan, saya sendiri ini, pengalaman dari saya sendiri, beternak itu selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, karena ujung-ujungnya untuk kebutuhan hidup kita, tapi juga mencari keberkahan juga, keberkahan hidup, terutama dalam bagaimana kita bisa menata hati, menata diri, bisa belajar di sini, bisa belajar bersabar, belajar menyayangi, mengasihi, belajar untuk berserah, belajar untuk ikhlas, dan belajar untuk menerima semua keadaan baik susah maupun senang. Karena cobaannya di sana. Cobaan hidup itu hanya dua, antara dapat kesusahan dan kesenangan, mendapatkan kesedihan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Hanya itu dua. Dan cobaan itu ternyata dapat kita dapati di bagaimana proses beternak ini gitu. Terakhir, pesan saya kepada semua pemula, para peternak juga, kita saling memotivasi, saling menguatkan. Di antaranya adalah fokus di breeding, karena breeding itu adalah pondasi. Ketika ada hilang yang satu dengan lain hal, sesuatu yang tidak kita prediksi atau kita perkirakan, akan lahir generasi-generasi berikutnya dari hasil beternak yang lain ya, dari indukan-indukan yang lain. Jadi jangan dulu hobi-hobian, gaya-gayaan, apalagi mengeluarkan besar modal gitu, beli dan lain sebagainya. Bagi kita pemula yang dengan budget minim seperti saya, kita fokus untuk bagaimana breeding yang baik ya gitu. Ya gitu pemirsa, salam ngarit pokoknya mah, tetap semangat, salam sukses. Kita terus berikhtiar, tetap bersabar, karena jalan ini adalah jalan berkah, jalan yang penuh perjuangan, dan jalan yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya.